Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhisadewa. Pak Menteri, bicara soal penguatan ekonomi tahun depan, Pak, ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Itu progresnya hingga saat ini seperti apa dan dampak ke penguatan ekonomi kita seperti apa, Pak? Kemarin kan baru beberapa waktu yang lalu di launch berapa 1061 ya, yeah. Koperasi Desa Merah Putih. Itu sekaligus kan dalam waktu singkat tuh dibangun sebanyak itu koperasi. Dampaknya akan signifikan sekali. Pertama gini, uangnya dari mana? Uangnya itu sebagian dari dana desa kan. Dana desa banyak yang bilang nggak semuanya dipakai secara secara optimal ya. Yeah. Terus sebagian kita pindahkan ke Koperasi Desa Merah Putih itu. Jadi harusnya akan lebih optimum hasilnya di perekonomian kita dibandingkan dengan sebelumnya. Karena itu akan dijalankan secara profesional, bisnis koperasi yang profesional. Dari ujung ke ujung akan mereka jalankan, dari supply dan segala macam. Harusnya itu akan berdampak positif ke perekonomian lebih bagus dibandingkan dengan kalau uangnya ditinggalkan di dana desa dan sebagian nggak digunakan dengan betul. Dampaknya ekonomi akan cukup signifikan. Kalau yang itu katanya 1%, saya nggak tahu, tapi kan belum semuanya dibangun kan. Yeah. Kalau udah semua dibangun akan ada sekian puluh ribu Koperasi Merah Putih, itu akan jelas membantu membangun infrastruktur finansial di pedesaan. Di tengah kondisi yang masih di bawah tekanan ini, Pak, kalau saya kutip angkanya, targetnya KDKMP itu 20 ribuan di Agustus dan 60 ribuan di akhir tahun ini. Itu masih dengan target itu atau ya subject to change melihat perkembangan, Pak? Targetnya itu nggak berubah karena uangnya udah ada. Jadi KDMP itu pinjam dari perbankan mungkin 240 triliun, uangnya ada jadinya. Dan nanti yang nyicil bunganya pemerintah dari uang yang disisihkan dari dana desa tadi. Okay. Jadi itu udah secure 6 tahun ke depan. Untuk saya nggak ada tambahan dana APBN, cuman geser aja. Tapi dampaknya bisa lebih signifikan di perekonomian. Rencana pemindahan anggaran yang baik dari Bapak Presiden. Jadi itu semua terukur. Jadi sebagian pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2026 ini berasal juga dari makanan gratis dan KDMP. Jadi dari situ salah satu sumber pertumbuhan yang didesain oleh Bapak Presiden Prabowo. Dalam mekanismenya, Pak, nanti Koperasi Desa Merah Putih itu akan bergerak seiring dengan usaha retail sejenis. Ini kan menjadi isu juga, Pak. Atau nanti memang akan ya menang kompetisi, Pak, dibandingkan usaha retail sejenis? Kalau hitungan saya akan menang kalau berkompetisi dengan retail sejenis. Tapi kan pasti ada tempat-tempat yang nggak ada koperasinya pada waktu tertentu ya. Kan kalau sudah full dikembangkan semua ya akan berkompetisi head to head dengan retail sejenis. Jadi yang diperlukan adalah siapa yang lebih efisien, retail sejenis atau Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi kan sebagian di subsidi negara kan. Tentunya kalau orang market biasa bilang ini kompetisi yang nggak fair. Tapi gini, kalau dia mau bersaing ya mereka harus lebih efisien lagi dengan harga yang lebih murah, lebih berkompetisi dengan Koperasi Desa Merah Putih. Kalau enggak, mereka akan susah hidupnya. Jadi dampaknya ke harga gimana? Cenderung stabil atau turun ke bawah. Bagus bagi kita juga kan? Betul. Jadi memang swasta pun tetap juga sama-sama dilibatkan begitu ya, Pak ya? Maksud saya untuk pertumbuhan karena kalau pemerintah saja kan nggak akan sanggup. Swasta ya, cuman kan Koperasi Desa Merah Putih kan jual barang-barang yang dibuat oleh produsen dalam negeri, ya kan, termasuk petani juga di situ, peternak misalnya di samping produk-produk yang lain yang dibuat oleh produsen dalam negeri yang lain. Jadi saya pikir sama aja, cuman geser tempat aja. Mungkin di outletnya agak berbeda sedikit, tapi kan saya yakin nggak. Kalau kayak Indomaret, Alfamart kan setiap berapa ratus meter ada tuh. Ada Indomaret, Alfamart. Tapi pasti kan koperasi daerah KDMP itu nggak akan setiap berapa ratus meter ada kan, akan beda. Jadi saya yakin masih ada ruang bagi retail yang lain untuk tetap eksis. Asalkan mereka tetap lebih efisien atau lebih meningkatkan efisiensinya. Terkait dengan makan bergizi gratis, Pak, MBG, Pak, ini untuk
tahun 2027 tetap akan efektif meskipun mungkin ada efisiensi yang dilakukan atau seperti apa Pak? Akan tetap efektif, anggaran diberikan akan cukup, tapi gini, kita pastikan makanannya nggak berkurang itu, dan SPPG-nya jumlahnya betul, dan mereka menjalankan bisnis yang proper. Kalau beli-beli yang aneh-aneh kan akan kita monitor ke depan, akan kita potong kalau belanjanya nggak jelas, yang nggak berhubungan, yang tidak berhubungan dengan makanan itu sendiri. Jadi itu yang disisir ya Pak ya dari program ini. Disisir, jadi MBG adalah program yang amat baik, hanya kita harus tingkatkan implementasinya. Bapak Presiden setuju dengan itu, makanya kan dari 6 hari turunkan 5 hari, turunkan ke 4 hari disesuaikan dengan kondisi anggaran. Jadi orang bilang ada yang banyak kritik ke Bapak Presiden kan, tutup mata, tutup kuping terhadap masukan. Enggak seperti itu. Dia dengarkan dan dia adjust kebijakannya tentang MBG. Dulu waktu awal pertama kan nggak ada yang berani nyinggung MBG, kecuali saya begitu masuk saya singgung sedikit karena saya nggak tahu. Tapi nggak seperti itu. Setelah masukan banyak ke Bapak Presiden, dia juga adjust. Kan udah berapa ribu tuh MBG yang SPPG yang itu 3.000 kalau nggak salah yang ditutup. Yang bermasalah ya. Yang bermasalah. Jadi itu satu tindakan yang tegas, memastikan menunjukkan bahwa Bapak Presiden ingin memastikan MBG berjalan secara profesional, nggak ada kebocoran-kebocoran yang nggak jelas. Oke. Harga minyak mentah Pak, ini kan masih tetap membayangi. Lalu kita lihat juga akan muncul biosolar Pak. Lalu juga ada PLTS 100 gigawatt 3 tahun. Ini sudah dimasukkan juga dalam perencanaan atau seperti apa? Kalau biosolar kan sudah otomatis. Nanti realisasi subsidinya akan berkurang sedikit dari yang ditaruh di anggaran nanti. Terus kalau PLTS diskusinya sudah cukup mendalam, jadi tinggal diatur aja gimana pengeluaran anggarannya. Jadi udah belum tahun lalu udah kita omongkan itu tentang PLTS, cuman waktu itu kita diskusi, saya tanya udah cukup murah belum harganya, harga jualnya ke PL, ternyata teknologinya belum ada. Sekarang katanya sudah ada. Jadi kita lihat kalau bisa betul-betul dijalankan ya kita jalankan. Utamanya yang PLTS bukan yang 80 GB saja ya, 100 GB ya. Nanti itu yang utama, yang program akan dijalankan adalah yang pertama jalan itu nanti yang untuk pengganti mesin-mesin diesel di pulau-pulau terpencil. Itu akan menghemat cukup banyak. Nanti diperkuat dengan yang 100 gigawatt itu. 3 tahun itu sampai kapan maksudnya? Dari setahun ini atau dari 2027? 2027 lah. Sampai 2030 berarti? 2030 ya. Oke. Seingat saya. Baik. Kita harus jeda dulu Pak Menteri, dan bisa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.